Perkenalkan semuanya, nama saya Joel Vidya dari kelas 11-1. Sekarang saya sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional di Jalan Abdul Rahman, Jakarta Pusat. Sebelum saya membahas tentang sejarahnya, saya akan membahas tentang apa itu Museum Kebangkitan Nasional. Jadi, Museum Kebangkitan Nasional merupakan museum bersejarah di Jakarta yang didirikan di gedung bekas Sekolah Kedokteran Belanda, yaitu Stovia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarahnya. Jadi karena nilai sejarahnya yang tinggi, berkaitan dengan kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, pada 1948 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, gedung ini juga merupakan saksi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan, yaitu Budi Utomo, Rikoro Darmo, Jong Minahasa, dan Chong Ambon. Gedung ini juga beberapa tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Sutomo pernah menimba ilmu. Oleh karena itu, selanjutnya pada tahun 1973, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar gedung ini. Dan pada tanggal 20 Mei 1974, bersama dengan Presiden Soeharto, diresmikanlah menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Nah, belum selesai sampai di situ, komplek gedung berbentuk segi empat ini dijadikan 4 buah museum, yaitu Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers, dan Museum Kesehatan. Sampai akhirnya pada 7 Februari 1984 menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valen Budo dari kelas 11. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang politik etis. Jadi, seperti yang kita tahu, politik etis itu dikenal sebagai politik balas budi. Adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Nah, di sini ada penjelasan tentang politik etis. Jadi, politik etis itu dibentuk tahun 1901 oleh Van de Venter. Nah, dia punya 3 isi. Ada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kalau irigasi itu adalah pembangunan dan perbaikan saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Yang kedua itu ada edukasi. Edukasi itu adalah pemberian pendidikan formal kepada rakyat pribumi. Yang ketiga itu ada pemindahan, yakni perpindahan penduduk dari daerah padat seperti Jawa ke daerah lain yang masih jarang penduduk. Nah, kalau kita ke sini, di sini ada tokoh-tokoh politik etis. Yang pertama di sini ada Edward Thomas Dekker. Nah, yang kedua itu adalah Konrad Theodor van der Weyden. Jadi, politik ini mempunyai dampak bagi pendidikan. Nah, secara dampak positifnya, yakni meningkatkan jumlah kelompok pelajar. Yang kedua itu memicu kesadaran nasional atau nasionalisme. Yang ketiga itu munculnya organisasi pergerakan. Salah satunya adalah Stovia ini yang melahirkan tokoh-tokoh pergerakan yang menjadi cikal bakal berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Seperti yang kita tahu, si Edward Thomas Dekker ini menulis buku yang bernama Maksa Pula. Nah, ini diterbitkan pada tanggal 14 Mei 1860. Jadi buku ini tuh secara tajam yang mengkritik praktik nasionalisme, praktik kolonialisme Belanda di Hindia Belanda, terutama sistem tanam paksa yang menindas rakyat pribumi. Nah, jadi di sini ada kaitannya antara buku Max Havelaar dengan politik etis, teman-teman. Yang pertama itu kritik tajam terhadap sistem tanam paksa. Yang kedua itu ada secara langsung memicu munculnya politik etis dengan cara mengkritik keras penyelewengan dan keserakahan dalam sistem kolonial Belanda, dan juga kemudian menginspirasi tokoh-tokoh seperti Van de Venter untuk mengajukan utang budi kepada rakyat jajahan. Lalu singkatnya, itu Max Havelaar itu berperan sebagai pendorong moral dan pemicu sosial yang menggerakkan kesadaran di Belanda yang kemudian memberikan momentum bagi implementasi politik etis. Halo semuanya, aku Anissa Cahaya dari kelas 11. Nah, jadi aku ini ingin menjelaskan gimana Stovia itu ada di sekarang. Nah, jadi dulu di daerah Banyuwangi sama Purwakarta itu muncul wabah penyakit seperti kolera, tifus, sama disentri. Nah, jadi kenapa sih tuh wabah penyakit itu tuh munculnya di Purwakarta sama Banyuwangi? Nah, jadi wabah penyakit itu tuh muncul karena lingkungannya di sana itu kurang sehat. Juga tuh krisis air bersih. Nah, jadi tuh krisis air bersih sama lingkungan yang kurang sehat itu
Nah, jadi dapat usaha dari beliau untuk kayak udah lo ngambil aja dari anak-anak Jawa gitu yang udah bisa baca tulis, terus kayak yang bisa baca tulis bahasa Melayu sama bahasa Jawa. Nah kebetulan buku ini itu sebenarnya bukan langsung jadi Sofia gitu teman-teman. Nah jadi itu dulunya itu rumah sakit militer yang ada di Batavia. Nah jadi karena beliau nih ngeliat di rumah sakit ini tuh ada anak-anak Jawa yang ngebantu gitu, bantu buat si susternya dan lain-lain yang bantu di sini. Jadi tuh beliau itu melihat kayak ada sekitar 30 anak-anak Jawa itu tuh bisa menulis sama baca bahasa Melayu sama bahasa Jawa. Nah akhirnya karena beliau melihat anak-anak itu, akhirnya kayak beliau mikir kayak oh udahlah apa namanya diangkat aja gitu, ini anak ini tuh buat membantu si tenaga medis di Uganda ini buat membantu nangani si wabah penyakit kolera ini. Nah udah akhirnya dari sejak itu di rumah sakit ini tuh dibagi jadi dua gitu loh, bukan sih sebenarnya bukan dibagi jadi dua, jadi kayak di rumah sakit ini tuh sekalian ada sekolahnya gitu, sekolah medisnya. Nah jadi awalnya tuh dulu namanya Pastovia, tapi tuh namanya itu sekolah dokter Jawa. Nah akhirnya semenjak dari itu ada rumah sakit militer sama sekolah dokter Jawa. Udah akhirnya semenjak itu berubah jadi Sofia. Nah habis jadi Sofia itu akhirnya berubah jadi nasional. Kalau perkenalkan nama saya Yunani, cerita dari Sunda. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarahnya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh satu kelompok pelajar Sofia di Batavia yang dipimpin oleh Dr. Suetomo dan didukung oleh Wahid Dr. Nuridi. Tujuan utamanya adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan bagi bangsa Indonesia, terutama kalangan priayi Jawa. Nah, walaupun awalnya bersifat sosial dan kedaerahan, Budi Utomo kemudian menjadi organisasi modern pertama di Indonesia yang menumbuhkan kesadaran nasional. Lalu, ruang memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo. Hai, kembali lagi bersama saya Dina Desiani dari kelas 11A. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme di pendidikan. Oke, dampak kolonialisme dari Sofia terhadap pendidikan itu muncullah golongan terpelajar dan sadar kebangsaan. Meskipun awalnya didirikan untuk melayani kebutuhan kolonial, akhirnya menjadi pusat pendidikan yang melahirkan pemimpin pergerakan nasional. Nah, di situ ada dampak negatif dan positifnya. Kita ke dampak negatifnya dulu ya. Nah, dampak negatif yang pertama itu ada Sofia didirikan dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan tenaga medis kolonial. Yang kedua, itu ada kurikulum dan bahasa pengajaran atau Belanda disesuaikan dengan kepentingan kolonial. Lalu ada dampak positifnya. Dampak positif yang pertama itu ada munculnya golongan pelajar, yang kedua ada menumbuhkan kesadaran nasional, yang ketiga itu ada melahirkan tokoh pergerakan nasional, yang keempat ada meningkatkan pendidikan formal. Ya, di situ tuh, jadi sekian aja dampak kolonialisme dari pendidikan ini. Makasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Desiani dari kelas 11A. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang politik etis, tentang Sofia, tentang Utomo, dan bahkan kita sudah berada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, sebenarnya apa sih peran penting pendidikan dalam pergerakan kebangkitan nasional? Nah, seperti yang tadi sudah dibahas secara singkat oleh teman-teman saya, yaitu awalnya waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda nih, kita akhirnya memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan pada saat
Batavia inilah muncul beberapa tokoh yang sangat terkenal nih, seperti Dr. Wahidin, Dr. Sutomo, yang akhirnya mereka mendirikan sebuah organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Nah, dari situlah menjadi tombak awal munculnya pergerakan kebangkitan nasional, dan di mana akhirnya rakyat pribumi sudah dapat nih berpikir secara kritis, lalu memikirkan pentingnya kemerdekaan untuk rakyat-rakyatnya, yang akhirnya dari situlah melahirkan kaum terpelajar Indonesia. Nah, dari situlah saat berdirinya organisasi Budi Utomo atau 20 Mei 1908, kita akhirnya mulai melakukan pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.